Bentar guys, lobet. Makanya kalian udah lah ya. Hidup ini jangan macem-macem. Baik-baik aja. Ini siapa ini yang mau naik? Koko 42. Koko siapa ini? Koko siapa ini? Jangan-jangan NM nonton live Bunda. Ya nggak apa-apa. Kalau dia nonton live ya bagus dong. Berarti dia tahu apa yang gue bilangin. Berarti kalau dia sampai nonton ya sebaiknya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Akui semua kesalahan yang telah diperbuat. Dimana dia melakukan hinaan, ancaman kepada orang lain. Kan begitu dong. Minta diampunkan segala dosanya. Kan begitu. Dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena itu penting banget guys. Nah dulu ya guys. Karena gue kan pengalaman. Gue pernah jadi tersangka. Gue pernah menjadi terpidana. Jangankan udah nih ya, jangankan udah ketahuan ponisnya rencana tuntutannya 11 tahun. Gua rencana tuntutan 11 bulan aja gue deg-degan, tahu nggak lo? Setelah vonis bisa banding dan turun lagi hukumannya nggak Bun? Ya namanya banding itu sama aja, sayang bisa naik bisa turun, ngerti nggak? Kali aja Bun abis ini dia jadi sadar dan ya Allah kok baru muncul Bun ya. Ya justru kalau Bunda sih ya berharap dia tuh sadar. Kok nenek sebelah masih membela Bun? Kok nenek sebelah masih membela Bun? Maksudnya gimana? Nenek siapa? Akhirnya jalan cerita drama NM ini mertua dan menantu masuk. Iya kadang secara logika ya, secara nggak masuk akal loh ya gitu. Secara ini kok bisa lu habis menjebloskan orang masuk penjara, lu nya masuk penjara gitu loh. Narkoboy kok cuma kena 9 bulan Bun. Itulah kan gue udah cerita sama lu. Di dunia ini sebetulnya hukuman itu adalah atas dosa-dosa kita yang lain. Bukan hanya karena dosa yang dilakukan sekarang ini, tidak ya. Karena vonis itu juga mempengaruhi amal perbuatan kita di dunia ini. Ngerti nggak? Hakim itu hanya utusan Allah SWT di dunia. Ngerti nggak? Yang sesungguhnya memvonis kalian benar-benar vonis itu adalah hukuman dari Tuhan. Kan begitu dong. Dunia ini juga ada neraka ya, berarti iya itu neraka dunia. Itulah jalan cerita hidup tanpa kita duga endingnya. Iya betul. Berarti ada surga di dunia juga ya Bun. Adalah surga dunia. Nggak bisa berkata-kata lagi deh Bun. Kalau abis ini dia belum kapok. Kalau dia sampai diponis ya, amit-amit ya, kalau sampai dia diponis bersalah dan diponis sampai di atas 7 tahun nggak kapok, itu sih gue bilang bukan manusia, tahu nggak lo? Ya, gue bilang sih dia bukan manusia. Udah otaknya udah harus dibenerin, ngerti nggak? Apa sih yang dicari di dunia ini? Ngerti nggak? Apa sih yang dicari di dunia ini? Nggak ada kapoknya, ya. Gitu loh. Lu jangan pikirin hanya diri lu sendiri. Ingat keluarga lu, terutama keluarga anak lu, kan begitu. Ya. Kan begitu. Apa sih yang dicari? Harta udah banyak, nama udah terkenal, gitu loh. Apa? Harta nggak dibawa mati, ya. Harta dibawa ke kuburan nggak. Udahlah, udah masa tua, kalau bisa hal yang baik-baik aja. Orang dia sudah ngomong pun huru hara lagi berbalik modal. Karirnya habis pun kalau divonis 5 tahun aja, korbanin anak terus nggak ada kapok-kapoknya. Yang dicari damai sejahtera, iya.
Cimoy. Iya. Jadi kasihan anak-anaknya. Kalau pas ntar keluar dendam lagi gimana tuh Bun? Dendam bagaimana maksudnya? Dendam sama siapa? Ini ini gue lipstick tuh dipakai nama cucu, tahu nggak lu? Makanya berantakan gue kalah Uno, kalah main Uno, main-main gituan. Mana dia kapok Bun, karma ke anak-anaknya apa itu? Mana dia kapok Bun? Ya harus, ya kalau Bunda berharap sih dia kapok lah ya, gitu loh. Harusnya kapok kok, apa harusnya kapok. Jadi apa Bun kalau bukan manusia? Ya binatang. Kan ada bilang ya, sepandai-pandainya tupai pada akhirnya akan apa sih? Bukan ada apa sih yang kesalahan tidak yang kesalahan kedua kali itu apa namanya? Jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. Ya kan gitu loh. Masa lu keledai? Iya keledai itu apa itu? Apa itu bahasanya itu? Apa itu? Ya? Apa itu? Sepandai-pandainya tupai iya, sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh lagi. Apa? Jangan sampai salah ke lubang yang sama lah intinya. Kan begitu. Kalau lu sampai jatuh ke lubang yang sama lagi ya bener-bener deh lo. Iya, keledai aja nggak mau keluar. Karena apa nih gue kasih tahu sama kalian. Kalau sekarang apa diponis 10 tahun, lu bikin huru hara lagi, bikin kesalahan lagi, itu bukan 10 tahun lagi sayang. Nanti jatuhnya akan lebih tinggi lagi. Enggak, sebodoh-bodohnya keledai. Bukan sebodoh-bodohnya keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Kalau jatuh ke lubang yang sama. Apa ya? Apa sih? Apa itu? Hadir Kak, ya. Kalau lubangnya enak ya. Enggak, intinya gini lah. Gue ya sebagai orang yang mungkin ya dianggap kalian gue pernah bermasalah sama dia lah gitu. Gue berharap dia tuh semoga kapok gitu. Semoga selepas vonis ini dia berubah sifat. Kan begitu. Karena gue tuh ngerasain banget anak itu akan lebih menderita daripada kita atas perbuatan yang kita lakukan. Kan begitu. Kalau anaknya boleh memilih, mungkin dia lebih baik hidup pas-pasan. Yang penting hidupnya kumpul sama orang tuanya. Kan begitu guys, bener nggak? Gitu loh. Jadi walaupun anaknya hidup mewah, hidup bergelimpangan harta, tapi kalau ibunya anggaplah sengsara di dalam penjerong, anak pun nggak akan mau. Tanya aja sama anaknya. Kan begitu, pasti anaknya pengen, udahlah mendingan gue hidup sederhana, yang penting mah gue baik-baik aja, hidup sama gue, di samping gue, kan begitu. Sepandai-pandai itu pengen melompat, enggak, apa itu enggak akan kawan. Betul sekali Bun, iya kan? Apalagi anak, apa itu tunggu ayam kencing Bun, dia baru kapok. Ya kalau nggak kapok ya urusan dia lah ya. Sebagai kita netizen, sebagai penonton, kita berharap semoga dengan huru hara ini dinyatakan salah atau tidak, ya sudah. Kedepannya rubahlah sifat. Kan begitu dong. Kalau nggak kapok masih ada Nusa Kambangan.
Bun, kok NM kemarin ketawa-tawa dengan media kayak nggak takut di penjara. Ya mungkin dia nggak takut kali. Jam berapa ini guys? Dia kan kapok kalau nenek Yubrik warakok berdamai. Gue malah lucu kalian apa namanya, baca typingan kalian loh. Udah kebal mungkin, udah kebal apanya. Ketawa-tawa tapi dia bergetar nahan nangis bun. Sebetulnya apapun yang dia lakukan, kita sebagai orang awam juga kan paham apa yang sebetulnya ada di dalam hati dia. Mau dia menutupi seperti apapun apa namanya, berkelakuan seperti apapun, itu nggak ada sayang. Namanya manusia ya, sehebat-hebatnya manusia kalau udah dalam penjara itu pasti akan menangis, pasti akan mengeluarkan air mata. Tiba-tiba pakai kerudung biar diampunika itu. Siapa itu di luar ribut? Ya kita tunggu aja lah guys. Tanggal berapa? Tanggal 28. Ya apalagi begitu kalau ngeliat pintu masuk Pondok Bambu itu rasanya enak banget, tau gak lu? Apa itu pledoi kemarin, kayak pledoi tanya masa sih? Coming soon ya bun. Bun, seluruh artis Indonesia apa itu? Kalau udah divonis penjara dia yang kayak gimana ya bun? Ya begitulah. Bun, apa ini? Bun, 10 tahun 10 bulan di penjara habis duit banyak nggak bun? Banyak sayang. Banyak ya. Jam 22 berarti bunda udah 23 tahun lalu. 23 tahun lalu bunda itu habis duit antara maju mundur ya. Utang bunda ke kakak aja 50 juta. 50 juta belum temen-temen apa sebala pada ngasih. Ya antara 70 jutaan lah. Mahalan hidup di dalam tahu daripada di luar. Setelah keluar penjara masih make narkoboy nggak bun? Gimana zaman sekarang ya bun? Makanya lo bunda mantan napi. Bun, seluruh artis Indonesia mau motong kambing setelah vonis 11 tahun nanti. Kata siapa lo Susanti? Apalagi ini biayain hidup Mail lagi. Masa? Bun ketawa terus ada yang lucu. Apalagi ini emang iya. Ya seharusnya emang Mail dicukupin sama dia. Padahal bunda baik. Lo pernah apa itu? Udah bau tanah ngedebrus aja. Siapa? Gue ngedebrus aja. Ngedebrus aja gimana sih? Orang gue lagi berbagi pengalaman waktu gue di Pondok Bambu. Ngedebrus gimana sih? Gue itu berbicara atas dasar fakta. Gue merasakan sendiri. Ngerti nggak? Nggak pernah bikin berita hoak kalau gue. Lu kira si
Itu apa, nenek peot yang satu lagi yang nenek kendor. Ya, nggak lucu, bosan ngedengerin. Kalau nggak lucu nggak usah masuk. Mulai ini. Iya bun, dia bilang sendiri biayain si Mail. Kasus apapun di Pondok Bambu, narkocoy. Nenek ini kadang eling kadang tobat. Masih mending gua. Masih kadang eling kadang tobat. Berarti lu kadang eling kadang tobat. Berarti bener terus tuh gue. Eling kan inget tobat. Berarti gue terus bener. Kasus pelecehan gitu bun. Ya amit-amit. Kasus pelecehan. Mam kayak dosen yang ngajar kalkulus. 11 tahun pas ya. Alhamdulillah sekarang jadi lebih baik bun, amin. Bun di pihak RG apa NM? Di pihak yang benar sayang. Kasus aborsi bilang bun, enggak lah. Kasus aborsi itu sama dengan membunuh sayang ya. Kasus aborsi bilang enggak. Apalagi kalau aborsong ya. Gitu. Jadi begitu guys ya. Bawa happy aja. Gue demo kalau di bawah 10 tahun. Kalau dia vonis bunda mau jenguk. Kalau dia vonis bunda mau jenguk. Ya kalau ada rezeki. Terus dia mau di gue jenguk ya nggak apa-apa gue jenguk. Kenapa? Iya kan? Gue juga ada temen soalnya. Temen gue di Pondok Bambu. Tapi belum sidang. Gitu. Sebenarnya pengen nengok juga ke Pondok Bambu. Siapa tahu ntar kapan-kapan kalau ke Pondok Bambu, ya kan? Kalau dia mau gue besuk ya nanti gue besuk gitu loh. Kalau terima, kalau ditolak ya udah, gue juga sadar ya kan. Cuman teman gue belum sidang guys. Belum sidang. Jangan jenguk NM, ntar digampar. Nggak mungkin lah ya kan. Nggak mungkin dia berani gampar gue. Bawain NM cilok pun lagi senang kayaknya ketawa terus. Enggak, lagi flu. Lagi flu gue. Ya beneran guys, gue sih kasihan sama anak-anaknya aja. Maksudnya ya gue kan pernah juga waktu di dalam tuh kita ninggalin anak. Aduh, gue tahu banget lah artinya NM tuh sebetulnya tuh artinya kesayat-sayat ninggalin anak, beneran dah. Yang dia pikirkan tuh bukan yang lain-lain. Cuman anak, Pak. Ya pasti kesayat-sayat, ngerti gak sih? Ya seorang ibu kalau masuk ke dalam yang dipikirkan tuh bukan yang lain-lain. Cuman satu otak di sini cuman anak. Anak gue bagaimana ya? Walaupun mungkin di luar banyak yang sayang atau banyak yang mensupport, banyak yang mendukung, tetap yang namanya orang tua itu mengkhawatirkan gitu loh, ngerti nggak? Ibu PC di Pondok Bambu juga kira-kira pernah papasan nggak ya bun? Apa itu? Pelajaran berharga itu band kapok. Iya harusnya kapok. Iya betul bun, anak aja yang ada di pikiran. Iya. Iya. Ibu PC itu siapa? Itunya istrinya Sambo. Harusnya sih ketemu ya. Kalau memang belum dipindahin ya. Kalau belum dipindahin harusnya ketemu. Kena berapa lama sih tuh istrinya Pak Sambo tuh dulu? Kena berapa lama ya? 20. Oh, kalau 20 tahun biasanya suka dioper sayang. Ke Tangerang.
Pondok Bambu tuh cuman yang hukuman di bawah 5 tahun. Kalau di atas itu biasanya suka dioper ke Tangerang. Malam juga. Nggak tahu ya, namanya dia kan beda. Cuman biasa kalau di atas 5 tahun tuh suka dioper. Yakin Bu PC ditahan? Yakin lah. Dia itu nggak ada penyesalan, nggak mikir anak. Dioper ke Tangerang sayang. Dioper ke Tangerang. Dioper ke Tangerang. Kalau di Pondok Bambu tuh hukuman yang ringan-ringan di Pondok Bambu. Tapi kalau yang tinggi-tinggi tuh dioper ke Tangerang. Gitu. Bun, kalau yang di penjara nggak dijenguk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang, nggak dijenguk juga di Pondok Bambu mah hidup. Orang makan juga dikasih makan kok, ngerti nggak? Sakit juga diobatin, ya. Gitu. Iya kadang gue greget sama dia tapi kasihan sama anak-anaknya. Justru kalau yang gak ada yang nengokin, kalau orangnya rajin, dia mau disuruh-suruh, itu malah dapat duit. Di rutan ada ajaran kerajinan apa Bun? Biasanya ada kerajinan. Kalau zaman dulu tuh apa namanya tuh, nyalo salon. Ada kerajinan tangan yang bikin-bikin mute-mute itu apalah. Cuma kalau gue mah nggak ngapa-ngapain di Pondok Bambu. Kalau gue nggak ngapa-ngapain, gue kerjanya cuman bangun tidur, olahraga, ya senam. Dulu senam, karena ada beberapa guru senam itu ditahan juga, ya kan? Gitu loh. Terus abis senam, mau main volley, gitu loh. Kalau mau ini ya udah sarapan, terus mandi, udah ngerumpi-ngerumpi. Gitu. Kalau udah pengajian ya pengajian. Kayak gitu-gitu aja. Kira-kira Niki Bull kepanasan nggak? Apa itu? Kalau NM 15 tahun dioper apa? Berarti ya harusnya dioper. Enggak lah, banyak juga di dalam yang narkoco itu banyak loh cewek-cewek cantik. Kelihatan Bunda di penjara bahagia banget di penjara, nggak ada beban gitu ya Bun. Ya orang Bunda mah 10 bulan doang. Bunda tuh waktu di Pondok Bambu 10 bulan dibilangnya numpang kencing. Ngerti nggak? Numpang kencing doang 10 bulan gitu. Itu aja tahu nggak gue ya, berbuat baik selalu. Gue pacaran sama jaksanya. Ngerti gak sih? Gue pacaran sama jaksanya biar dituntutnya rendah. Kan tahu nggak lo ya? Kan kita sebelum sidang kan pada nanya-nanya, biar hukumannya ringan gimana sih? Lu pacarin aja jaksanya. Ah yang bener iyalah katanya gitu. Ya udah lu gue pacarin tuh jaksanya. Aja gue pacaran sama jaksanya. Beneran sumpah. Gue pacaran sama jaksanya. Ngaruh gak Bun? Ngaruh lah. Ada gak sini sangkatan sama gue waktu di Pondok Bambu? Ada gak? Ada gak? Cinta kepepet emberan bisa aja. Diewong sama jaksanya berarti Bun dia setelah keluar. Itu kalau jaksanya dikatain gimana Bun? Ya itulah. Udah dicikiwir. Gila ya kalian ya. Banyak kali yang pacaran sama jaksa. Lu kira gue doang?
Ya lagian apa itu? Banyak yang pacaran sama jaksanya lu. Ya orang mah gimana aja caranya biar hukuman gue ringan. Lu kira di dalam enak apa? Eh, Nggak pacaran sama hakimnya bun, kagak. Orang kata orang di dalam yang penting mah jaksanya dulu, karena kan yang rencana tuntutan kan jaksanya dulu. Ya malah bocor ini. Ini malah jaksanya dilawan nih, udah salah besar itu. Beneran gue nggak ngomong bohong. Ngapain sih? Beneran gue pacaran sama jaksanya. Orang sama kepala rutannya gue pacarin kepala rutannya. Tahu nggak gue kepala rutannya juga gue deketin. Makanya gue mandi di Pondok Bambu gue paling enak dah. Ngerti nggak sih? Apa jaksanya dikatain gak ngotak ya? Ici bosnya besar nggak bun? Apa itu Ici bos, Ici bos? Udah aja ngomong jorok-jorok ntar gue ke band. Ada yang bener bun, daripada ngegibah mending ketawa terus. Ada yang seangkatan sama gue nggak sih di Pondok Bambu? Waktu tahun berapa ya? Tahun berapa ya gue? Tahun 2012. 2012 tuh berapa tahun? Berapa tahun tuh ke sini? 2012. Enggak lah kalau keparatuan Gilingan, kagak. Ada sudah inilah bun, apa itu? Enggak, lebih dari 13 tahun gue. Tahun berapa ya? 13 tahun mah gue nikah sama papi. Tahun berapa sih? Itu gue baru jadi janda bun. Pokoknya udah 20 tahun lebih gue. Tahu nggak waktu Yuan Tanamal, anaknya Enteng Tanamal masuk penjerong itu bareng sama gue tahun berapa itu? Bun enak gak di penjerong? Wah lu lagi mana ada enak. 2002, iya 2002, 2002 kali ya. Kalau 2002 berarti udah berapa tahun? 23 tahun. Iya berarti bener. Pokoknya udah 20 tahun lebih gua. Nah itu berarti 2002. Pokoknya ada duanya soalnya gue. 2002 berarti. Jawa apa itu? Baru lahir bun. Gue ganti kacamata dulu ya guys. Hakim bunda pacarin nggak? Enggak. Masih SMP gue bun Amar Joni di penjara ke Nusa Kambangan. Iya tahu, kasihan ya. Kasihan, lu bayangin aja tuh. Ininya di kakinya diborgol, tangannya diborgol ya kan. Yuan Tanamal masih uak bun, masih uak. Masih uak apaan? Yuan Tanamal masih uak bun, uak apaan? Ya bareng sama gue itu, Yuan Tanamal itu. Masuknya, keluarnya juga bareng. Masih hidup maksudnya. Ya masih kali, nggak tahu dah gua. Dia bareng tuh Randy sama gue. Berarti Amni lapas. Iya rutan bukan lapas. Rutan Pondok Bambu gue. Cuma pakainya yang dipakein apa itu? Iya bareng itu Yuan Tanamal. Dia juga kena. Samanya kalau nggak salah dia tuh kena 10 bulan juga. Dia kalau nggak salah ganja apa-apa dah kasusnya itu. Kasusnya ganja dia. Kasus apa aja dicampur ya bun? Enggak lah, kalau narkoco aja. Hati-hati ke band bun, makanya. Ya Yuan Tanamal bareng sama gua. Puyang pakai kacamata ini guys.
jarang dipakai. Kalau bunda kasus apa? Ya nanya dulu. Kasih tahu guys yang tahu. Gua kasus apaan? Tadi dulu gua ganti kacamata dulu. Gua ganti kacamata ya. Baru masuk bun. Kalau baru masuk assalamualaikum dong. Puyeng pakai kacamata itu. Bun, pipi kenapa? Tadi main Uno sama cucu. Maaf. Tadi main Uno sama cucu yang kalah dicoret. No, ini bibir makanya cemang-cemong tuh coret-coretan tadi. Bun, naikin buzzer biar seru. Aduh, gue paling gak suka komal-komalan sayang. Gue paling gak suka naik komal-komalan. Ujung-ujungnya apa? Saling hina, saling maki, saling cemooh. Ih, ngapain? Gue pernah komal tuh cuma sama Zanzabella, sama Koko Hirochimot, sama Abi Juna, sama siapa lagi lah, nggak begitu ini. Itu pun jarang-jarang. Apalagi sama Buzzer. Ngapain? Yang ada ntar dia maki-maki gue. Emang siapa dia maki-maki gue? Ya kan? Gak suka gue. Gitu. Karena gak ada faedahnya. Buzzer itu kan cuma untuk apa namanya? Bikin mental kita ini aja. Udah hafal. Ngapain? Pun kok suaminya muda kayak Brondong. Bukan Brondong, memang udah 40 tahun papi. Jadi begitu guys, apalagi ya. Nih kalian jangan pernah pasang kuku tuh, lihat tuh kuku gue rusak, tau nggak? Tuh. 2002 lagi rame-ramenya narkoboy. Iya kali. Gue narkoboy, tau nggak lo? Makanya udahlah kalian jangan pernah sentuh-sentuh narkoboy. Tapi kok masih ganteng ya papinya, ganteng lah. Bun, tanggapan tentang dakwaan 11 tahun dong. Ya berulang kali bunda ngomong, sebetulnya itu luar biasa loh, alhamdulillah. Ya. Ada apa dakwaan apa namanya? Tuntutan 20 tahun kenanya itu masih rencana tuntutan lagi 11 tahun. Itu murah loh. Ya, apalagi kalau misalnya diponisnya turun, itu udah murah banget. Bahasa kita tuh murah, tahu nggak lo? Gitu. Biasanya kan sepertiganya. Itu 11 tahun baru rencana tuntutan sayang, belum ponis. Bun, menurut bunda gimana terdakwa buat pledoi? Nggak tahu bunda, nggak begitu ini, nggak ngelihat pledoinya. Tapi kalau menurut bunda sih nggak ngaruh juga ya. Karena kan dari semua bukti, semua ini kan udah dikeluarin semua. Jadi kalau mau bebas, kalau mau ponis ya salah aja gitu. NM minta dikembalikan uang 4M, menurut bunda gimana? Ya nggak bisa lah. Kok minta dikembalikan? Itu kan uang bukan haknya dia. Ya wajar lah kalau diambil. Dulu pledoi juga nggak ya, boro-boro pledoi. Gue mah lagi jadi napi pasrah aja, tau nggak? Karena gue udah bersalah, udah ngaku. Ngapain gue harus pakai pledoi? Ngapain gue harus pakai pengacara? Nggak ada gue pakai pengacara, nggak ada gue pakai pledoi. Ngerti nggak? Udah pasrah aja lah. Ngerti nggak lo? Karena gue udah ngerasa gue salah. Ya namanya orang makan narkocoy memang ada undang-undangnya. Memakai narkocoy kan ada nggak boleh kan? Gitu ya, kita pasrah aja udah, namanya kita udah salah.
Yang penting kan kita minta diringankan hukumannya. Gue mengakui. Kan waktu kita di ini sama jaksa kan, apa betul saudara Anda memakai barang ini? Iya Pak Jaksa, kan begitu dong. Sudah berapa lama Anda memakai? Ya kan? Namanya jujur aja, namanya 20 tahun yang lalu gua sering pakai begituan kan. Makanya udah berapa ratus kali, baru 5 kali pakai Pak Jaksa. Padahal kan itu kan hanya untuk kiasan aja. Sebetulnya kan beliau-beliau ini kan hakim dan jaksa juga sebetulnya udah paham kan, gitu loh. Terus dari mana Anda dapat barang kayak gitu kan? Tapi Bunda sekiranya berbohong untuk meringankan hukuman Bunda kan begitu. Tapi apa yang ditanya Bunda tidak berbelit-belit, ngerti nggak? Terus ditanyakan, apakah Anda menyesali dengan apa yang Anda lakukan? Iya Pak Jaksa, saya menyesal. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Kan begitu dong. Jadi kita udah pasrah aja karena memang kita udah bersalah, tidak menyangkal atau segala macam. Sekiranya memang itu benar ya benar, sekiranya tidak ya udah gitu. Kok bisa ketekong dicepuin ya Bun? Enggak. Berarti yang penting aku ya Bun. Ya kalau ya karena Bunda emang ngerasa salah gitu, ya mau apa lagi? Oh Bunda nggak pakai pledoi emang boleh ya? Bukannya wajib? Enggak, kalau kayak gitu tuh ada, cuman kalau Bunda lisan aja, nggak sampai panjang, cuman kan begitu bahasanya kan gini. Terdakwa apa yang mau disampaikan sebelum keputusan ini? Kalau Bunda sih ya satu, dengan nangis kan, nangis akan apa namanya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi gitu kan. Terus mohon diringankan hukuman saya karena saya punya anak, saya tulang punggung, saya single parent gitu loh, kayak gitu. Sambil nangis, sambil bercucuran air mata tuh, karena memang ya pure. Karena kan begitu kalau mau vonis itu kan pasti anak, kalau ngomongin anak kan pasti nangis, dengan sendirinya air mata tuh keluar gitu loh. Jadi nggak kayak panjang lebar kayak artis-artis atau public figure kan banyak. Kita mah singkatnya aja gitu loh, minta diringankan hukumannya, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Karena memang kalau Bunda tuh udah jelas salah, ngerti gak sih? Ada barbuknya, udah mau gimana lagi gitu loh. Kalau nangis aku nggak percaya Bun. Bun playboy dengan playboy. Apalagi yang kalian mau tanya, ngerti nggak Pas vonis itu terdakwa udah dikasih tahu duluan atau pas ketok palu Bun? Kalau Bunda udah tahu. Kalau Bunda udah tahu bakal divonis 10 bulan. Gitu. Percaya nggak percaya, Bunda sebelum divonis itu Bunda mimpi. Ya. Bunda mimpi jaksa Bunda itu jualan sate. Mimpinya. Ya kan? Udah pernah cerita kok gue. Gue beli sate. Beli, Pak. Beli berapa? Beli 10 gitu. Beli 10 tusuk. Nah Bunda pas mau vonis, mau ke pengadilan, Bunda cerita sama pengawalnya itu. Namanya Pak Warsito. Masih ada gak ya Pak Warsito? Pak saya mimpi loh Pak. Saya mimpi Pak jaksa saya jualan sate. Saya beli sate 10 tusuk. Lah kok mimpinya bener banget sama vonis? Dah katanya. Lah emang saya mau divonis berapa Pak? 10 bulan katanya. Yang bener iya. Bener aja. Begitu divonis 10 bulan. Apa itu? Bunda dengar nggak pledoi? Makanya kan Bunda bilang, sebetulnya kita kalau sebelum vonis
kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, apa segala macam itu penting loh. Beneran. Bunda dikasih sebelum ponis aja udah dikasih gambaran, dikasih mimpi yang indah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu tuh akan diketuk sekian. Bun, makan cadongan enak nggak? Enak. Justru Bunda itu sampai sekarang nih ya, Bunda sama nasi bear. Bear itu apa namanya ya? Sampai sekarang pun kebiasaan makan nasi cadong itu dibawa sampai sekarang. Bunda lebih suka nasi yang bear daripada yang lembek. Ngerti nggak? Enak kok. Perak, ya perak. Nasi perak itu karena kebiasaan makan di Pondok Bambu, karena Bunda suka nasi yang perak gitu. Terus makan daging itu dimasak lagi. Enak. Gitu. Mami, iya siapa itu? Kayak gitu. Ya sebaiknya sih jangan. NM juga mimpi Bun jaksa beli sate 20 tusuk. Enak karena kepepet. Enggak juga. Kalau yang punya duit kan boleh sayang beli makan di luar. Ya. Bunda pun sering beli makanan di luar kayak KFC, kayak McD, kayak pecel bebek, apa pecel ayam, lele pecel lele. Boleh kita beli, nyuruh sipir gitu, suruh beliin, minta tolong. Mau mereka. Tapi mahal ongkosnya kalau di dalam, ya namanya kita kan makanya bareng-bareng rame. Jadi sekalian belinya. Kalau tuntutan JPU terdakwa biasanya dikasih tahu duluan atau baru tahu pasti didoain. Apa ya? Ntar kalian ini lagi, sebetulnya ya itu tergantung. Kalau kasus-kasus biasa kan sebetulnya kan ya kita kayak mau rencana tuntutan apa segala macam tuh biasanya ya begitulah. Nggak mau kalau ngomong begitu-begitu terlalu riskan sayang. Kasih yang miskin di penjara nggak punya duit. Enggak juga, jangan salah loh, di dalam itu lu semakin gue kasih tahu sama kalian, di dalam itu walaupun lu miskin, nggak ada yang nengokin, nggak punya duit sama. Ya, kita di dalam satu kamar, apa yang kita kasih dari keluarga kita itu buat makan satu kamar bareng-bareng sayang. Ngerti nggak? Bareng-bareng satu kamar. Nggak ada tuh yang namanya Bunda dibawain, kita juga dibawain sayuran sampai satu karung. Bunda kan, keluarga Bunda kalau bawa oleh-oleh itu dari kampung gitu kan, sayuran kayak bawang tuh sampai setengah kilo atau 1 kilo kayak gitu kan nggak mungkin kita makan sendiri. Jadi satu kamar itu bareng-bareng kayak gitu, kayak di pesantren aja. Nah itu kalau di Pondok Bambu ya sebetulnya itu nggak beda jauh kayak di pesantren. Makanya dibilangnya Bunda bilangnya ke anak itu lagi pesantren. Bilangnya pesantren memang persis seperti pesantren. Cuman kadang kalau kita di pesantren yang sebenarnya kan mau pulang mau apa kan rada bebas, bisa nggak beda jauh sama pesantren. Cuman kan kalau pesantren kan baik. Kalau Pondok Bambu kan pasti kan orang yang bersalah. Kayak gitu. Berarti selama di dalam itu selalu dinilai ya Bun perilakunya. Iya, karena itu kan penting juga untuk kalau yang kenanya tinggi, misalnya kena yang 5 tahun atau berapa, kan bisa ngurus PB. Ya, bisa pembebasan bersyarat. Ngurus untuk bebas sebelum waktunya. Bunda di dalam penjara itu bisa ikut arisan gitu. Emang ada arisan gak sih Pi? Kayaknya enggak ya. Nggak ngerti deh. Nggak ada sih, zamannya Bunda mah nggak ada arisan. Ada mungkin kayaknya zaman sekarang kan udah ini. Si DP sama si Jupe apa itu satu ruangan pernah berantem? Satu ruangan pernah berantem nggak Bun? Wow pernah lah ada. Cuma Bunda mah orangnya nggak pernah berantem. Baik-baik. Kalau Bunda nggak pernah berantem di dalam. Kalau Bunda orangnya asik soalnya, ngerti nggak?
Bunda orangnya nggak pernah macem-macem. Rame ya bun kalau berantem. Ya rame lah pasti pada kumpul. Nanti ada yang dikasih. Kalau yang ini parah sampai dibawa ke sel tikus. Nah kalau udah sampai sel tikus tuh nggak bisa ngurus PB itu. NM akan satu sel bersama Padel, Yoke, Isa Sega pun. Isa Sega kan di Jawa bukan. Si Yoke itu dia cewek apa cowok? KTP-nya. Bun di penjerong orangnya galak-galak enggak ah. Ada yang sempat stres nggak bun di dalam? Nggak ada. Nggak ada sayang. Mari Jimmy. Kamu mau mandi? Mau ini fresh. Mami mulu nggak mandi. Mau tanya salah apa nih kita ke Bunda sampai Bunda ngatain nih kita sampai segitunya. Ngatain apaan gue? Ngatain nih kita segitunya ngatain apaan? Katanya suka berkelahi. Siapa yang suka berkelahi? Bisa Sega masa Allah apa saja apa itu? Hitung menit papi baru pulang kak. Nah papi baru masuk nih jam 12 lewat 8 menit ya. Ntar keluarnya berapa jam? 8 lewat 8 menit ya. Bunda nanti bikin tumpengan tanggal 8 ya. Ngapain tumpengan? Ada yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun? Papi selingkuh nggak mami waktu di penjara? Belum sama papi lah. Belum sama papi sayang. Jauh-jauh banget. Papi mah baru 13 tahun. Itu udah 23 tahun. Bunda tuh dulu tuntutannya berapa tahun? Emang 11 bulan. 11 bulan diponisnya 10 bulan. Bunda bareng Maya Arisikit enggak di Pondok Bambu? Enggak, kayaknya duluan siapa ya? Kayaknya duluan Bunda dah. Duluan Bunda sayang. Belum. Sama papi kan baru 13 tahun. Gak usah tumpengan baca ayat kursian. Enggak lah, duluan Zarima kali. Kenapa nggak banding bun? Ada gila-gilanya lu 10 bulan banding. 10 bulan banding, yang ada gue udah ketok ntar 20 tahun lagi gilingan lo. Malam juga. Iya, ya ngapain kalau kita udah ngerasa salah, nggak usah banding lah. Segitu aja bersyukur sayang. Segitu tuh ya zamannya Bunda. Gue kasih tahu sama kalian, zamannya Bunda yang diponis paling ringan, paling rendah adalah Bunda. Yang lain tuh ada yang kena 4 tahun, 10 tahun, 17 tahun. Ada tuh orang Aceh namanya Susan. Ada nggak Susan? Lu kemana San? Dia orang Aceh, kena 17 tahun. Datang langsung pingsan, tau gak lo? Ada namanya siapalah ibu-ibu, kena 4 tahun, 1 butir padahal. Langsung, nangis gerung-gerung. Macem-macem deh pokoknya kalau habis habis vonis. Cerita kronologinya bun. Kronologi apaan? Susan berarti sekarang udah keluar ya bun? Udahlah. Udah dong. Karena waktu Bunda di dalam aja dia 17 tahun. Ini Bunda udah 23 tahun. Belum kan kena remisi, kena ini itu. Belum dia juga pasti ngurus PB, ya kan?
Gitu. Bunda ketekong. Udahlah Susanti capek. Capek lah Bunda. Kalau cerita kronologinya. Masih ada temennya di Pondok Bambu yang masih kontak Bun? Nggak ada justru. Justru Bunda tuh pengen gitu. Pengen ada yang mana gitu. Pengen ketemuan, sumpah. Pengen kalau ada tuh coba tolong yang seangkatan dengan gue, tolong DM. Kita ketemuan. Kita ketemuan. Apalagi yang satu kamar sama gue. Dulu tuh namanya siapa? Lia. Ya, ada Lia. Ada Mimi. Ada Cemong namanya tuh. Terus Susan. Terus siapa lagi ya? Siapa lagi tuh yang lesbi tuh? Lesbiola ada tuh yang satu kamar. Lihat tuh lesbiola tuh berdua tuh. Hei Bun, hei juga. Kayak Jarima Bun ya. Itu narkoba semua kan Bun? Iya kan Bunda bilang. Kalau narkoba semua sayang. Siapa lagi terusnya tuh ya? Terusnya jarang live Bun. Iya sayang lagi sibuk sama kerjaan. Nggak pernah masuk apotek Bun di dalam, hehe. Enggak lah. Enggak sayang. Olah yang hukum mati ketemu apa itu? Yang lesbiola cinlok kali ya Bun? Iya. Di dalam masih bisa makai nggak Bun? Kagak. Nggak bisa lah. Bunda typing saya nggak dibaca yang mana? Ya Allah Bun masih live, saya habis sholat. Nggak apa-apa, lagi kiang. Olah yang kena hukuman mati ketemu Bun? Kagak. Enggak. Alhamdulillah berarti banyak cuan, amin. Bunda merasa nggak mirip kita Mirjani? Ya kagak lah, lu lagi rada gila ya. Boleh merokok nggak Bun? Boleh. Justru di dalam tuh rokok udah kayak apaan tahu, boros banget. Karena di dalam kan orang stres semua, banyak yang rokok. Banyak banget. Makan Indomie telur enak ya Bun? Makan Indomie telur enak ya Bun? Mana sekarang? Bun ya. Kenapa Bril? Jacqueline tuh yang itu kayaknya dia Bunda keluar dia masuk dah. Si Jacqueline itu kalau nggak salah Bunda keluar dia masuk. Mirip Bunda Rinanos. Rinanos siapa? Iya kayaknya kalau nggak salah Jacqueline tuh Bunda keluar dia masuk. Yang cantik itu kan? Yang cantik itu kan si Jacqueline kan? Nah, Faevi. Bunda sekamar sama Faevi tuh. Faevi tahu nggak? Itu yang ceweknya Alung, yang seusia Bunda pasti tahu. Ada sinetron Alung di RCTI apa di mana tuh? Nah, itu tuh ceweknya tuh satu kamar sama Bunda tuh. Bukan Faevi artis ya, bukan ya. Ribet. Yang waktu pengeboman Bali tuh. Nah itu zamannya Bunda tuh. Yang ngebom Bali tuh. Itu tuh.
Bukan Vivi artis. Itu juga ceweknya artis. Maaf, kudet pun. Bunda masuk dulu, kenapa? Bareng Yohan Tanamal bun, iya Yohan Tanamal bareng. Yang bener bom Bali pertama, yang cewek itu loh, yang cewek kayak orangnya tuh kayak orang kayak mohon maaf ya, kayak orang Ambon gitu. Bunda suhu ya berarti. Bunda udah lulus sayang. Bunda lulus 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu udah lulus. Nggak tahu Tej ah. Deng 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 deng. Asik. Zamannya Atlanta ya bun. Enggak, Bunda kenanya di itu Sunter. Bunda kenanya di Sunter di Cleopatra. Mantap Bunda, kok mantap? Apanya yang mantap? Mantap surantap. Yohan Tanamal temennya tanteku. Masa? Salam ya. Salamin nama Yohan Tanamal. Tapi kalau dianya mah pasti nggak tahu gue. Bilang Yohan Tanamal bener nggak? Kata Bunda Indah, lu lagi di dalam sekamar sama Mama Nora gitu. Si Yohan Tanamal juga sama kayak, kalau nggak salah kenanya sama kayak Bunda 10 bulan. Cleopatra bukan Cleopatra. Bukannya Yohan masih di dalam, enggak lah, dia sebentar doang. Dia sebentar doang. Yohan belum nikah kali ya bun? Belum. Nggak tahu deh, udah apa belum? Gak tau kabar beritanya. Si Yohan itu orang anaknya memang di dalam juga kalem, nggak banyak ngomong dia. Baik. Yoi, Bril. Yohan itu waktu di dalam juga anaknya baik dia, nggak banyak tingkah walaupun ertong. Diem, senyum, nggak banyak macem-macem. Uci Bing Selamat juga ya bun, nggak tahu Bunda, nggak udah, pokoknya Bunda barengan sama dia lah. Iya anaknya Enteng Tanamal. Gue live berapa lama ini ya? Sampai pagi aja bun live-nya, ada gila-gilanya lo. Lu kira nggak mblenger bacain typingan kalian? Mblenger, ngerti nggak? Lihat mata Bunda udah sipit begini nih. Ini aja masih flu pilek, masih kelihatan kan flu-nya kan? Masih flu. Aku pamit dulu bun, amin. Kok amin sih gue? Iya. Mamanya Yohan, Tanti Yosef, Pak Ik, artis Indonesia yang cantik. Ya iya kali. Pokoknya setahu gue dia anaknya Enteng Tanamal aja.
Masa kalian nggak tahu? Kalau yang seumuran bunda mah tahu kali. Iya, artis. Bunda awet banget, cantiknya, nggak ngebosenin. Pret. Kalau pagi iya, pagi olahraga. Kalau bangun tidur itu diwajibin, semuanya digobrak-gobrak. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu semuanya itu digobrak-gobrak, suruh pada olahraga, suruh pada senam, suruh pada aerobik, gitu. Oh, kalau udah capek bunda. Apalagi yang mau kalian cerita? Apalagi yang mau kalian dengerin? DA, umur gua udah tua. Ngapain nanyain umur? Udah setengah abad lebih gue. Minum obat gue. Kenapa lo nanyain umur gue? Kenapa lo mau menghina gue? Gue udah punya cucu. Umur gue udah 53. Gue 72. 72 Aku tak mau. Tar. Guys tuh kalian jangan pernah bikin dulat rusak kuku gue tuh. Gara-gara disambung rambut tuh. Pun nggak pernah gelut di dalam, nggak. Gue mah baik-baik di dalam dibilangin. Gue tuh di dalam ya baik-baik, nggak pernah ribut. Gue di dalam tuh senengnya olahraga, gue senam, gue main volley. Olahraga tuh gue ikut, ngerti nggak? Ya, gitu. Olahraga gue ikut, gue senam ikut, pengajian. Ngapain di dalam berantem? Gue nggak pernah ribut, beneran dah. Makanya gue tuh pengen mana katanya TikTok apa sih maksudnya tuh TikTok do your magic, apa sih namanya tuh? Apa sih, apa yang TikTok magic itu pasti akan ketemu. Gue mencari temen seangkatan gue waktu di Pondok Bambu. Tolong please DM. Vonis 10 bulan apa jalanin 10 bulan bun? Vonis sayang. Vonis 10 bulan potong masa tahanan. Waktu itu kalau nggak salah dari sidang sampai vonis itu 4 bulan. Jadi ngejalanin bunda 6 bulan lagi. Karena subsidiar itu 1 bulan 3 juta. Subsidi dari 1 bulan 3 juta tuh bunda bayar 3 juta. Jadi gak ngejalanin. Jadi cuman ponisnya aja ngejalanin 10 bulan. Gitu. Serem ya bun kalau sekamar sama pembonsai. Oh enggak lah, kan narkocoy aja. Kalau yang pembonsai, penipu, pemeres, 378, judai, ya intinya itu dicampur. Ya nggak tahu lah, yang tahu kan hakim. Yang ngurus orang tua bunda ya enggak lah, orang tua bunda mah nggak ngerti apa-apa, kakak yang lelaki yang ngurusin bunda. Emang apa kata Budi?
Emang lu tahu dia sama siapa? Kalau bunda diurus sama kakak bunda yang lelaki. Pendekatan sama jaksa itu penting. Begitu. Tapi buat kita orang yang gak ngerti hukum, gak ngerti apa-apa, terus kalau kita kan memang merasa udah bener salah gitu loh. Ayo aja lu ini surga gembot, lu nggak jauh-jauh dari jaksa kalau nanya. Papi kamu mandi? Papi udah 20 menit guys di kamar mandi. Ini lipstick. Tadi kalah. Gue main Uno sama cucu. Sama cucu main Uno. Kalah tuh jadi dicemong. Gitu. Waktu masuk udah punya anak dong bun. Udah. Anak bunda waktu itu sekolah kelas 4 SD. Salam kenal juga. Anak bunda masuk kelas 4 SD. Arjuna Najat rada gila lu ya. Bun lipstiknya cakep. Lu mau tahu? Nanti gue disangkanya di endorse lagi di promosi. Ini lipstiknya lipstik SS. Ini lipstik SS gue beli. La 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 la. Kocoy kalau sudah berat ke Nusa Kambangan. Iyalah semua juga yang udah berat nak gak serem ya. Udah pada capek kalian ngetiknya.